Pak Ustadz, Iya. kalau tadi kan udah selain mukul, ternyata dia sudah poligami, tapi dia tidak berlaku adil sama yang pertama. Bahkan anak-anaknya pun tidak diberikan nafkah nih. Sekolah pun tidak dibiayakan nih Pak Ustadz. Nah, ini saya kira adalah bentuk penelantaran tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Hadis Nabi mengatakan begini, Mas Farid. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas orang yang dipimpinnya. Wa zaujun ra'in. Dan seorang suami itu adalah pemimpin yang dimintai kepemimpinannya, tanggung jawabnya atas anak-anaknya, istrinya dan anggota keluarga yang tinggal bersama dia. Nah, konteks tadi yang dijelaskan oleh Mbak Tami itu tidak ada pada orang tua yang, mohon maaf dalam kaitan ini ayahandanya dari Mbak Tami ini. Yang kedua berkaitan dengan kewajiban orang tua itu adalah memberikan nafkah yang halal. Tidak hanya nafkah saja, tetapi juga harus ada nafkah yang halal kepada istri dan anak-anaknya, kepada keluarganya. Jadi kalau ada orang tua hanya memberikan nafkah dan nafkah ini tidak halal, maka tidak dibolehkan oleh agama. Apalagi dalam kaitan Mbak Tami tadi, sama sekali tidak diberikan. Yang seharusnya anak itu adalah diberikan nafkah, bahkan kemudian diberikan bekal untuk sekolahnya. Tentu dalam kaitan ini para pemirsa, para orang tua sekalian yang dihormati Allah, adalah tergantung pada kemampuan masing-masing, tetapi ada kesungguhan dari orang tua untuk mengantarkan anaknya kemudian diberikan ini. Pada zaman Rasul SAW ada kisah tetapi yang berbeda. Kisah itu begini, Mas Arif. Jadi pada zaman Rasul SAW ada orang yang mengadu, ya ketika diadakan orang datang pada Rasul ingin menginap beberapa malam, kemudian Rasul bertanya, apakah ada di antara kalian yang tidak kangen kepada keluarganya sehingga kalian bermalam beberapa malam di sini? Kemudian ada di antara mereka, ya Rasulullah, kami nggak ada rasa kangen, kami bahkan bermalam-malam. Kemudian bertanya lagi, apakah kalian tidak merasa rindu pada anak-anak? Kami biasa-biasa ya Rasulullah. Kemudian ditanya lagi, ya Rasulullah, aku tidak pernah mencium anak-anakku. Maksudnya kan kalau pagi anak sekolah itu terus. Maka kemudian Rasulullah SAW dengan perubahan aura muka yang sangat meninggi sekali. Kemudian, apa kamu tidak berhak mencium aroma surga? Jangankan masuk, mencium saja tidak mendapatkan orang tua semacam ini. Padahal aroma kenikmatan surga itu tercium dalam radius perjalanan 70.000 tahun lamanya. Itu orang saking luar biasa. Itu adalah ilustrasi gambaran betapa Rasulullah SAW sangat membenci, bahkan murka ketika melihat ada orang tua yang tidak memiliki kasih sayang, termasuk tadi itu adalah memberikan nafkah tadi kepada anak-anaknya lah. Konteks yang dijelaskan oleh Mbak Tami tadi, saya sedih sekali ya, ada orang tua yang berperilaku semacam itu. Mbak Tami, lalu tapi sekolah masih tetap jalan terus? Masih, Mas. Nah, biaya sekolahnya dari mana? Ibu yang kerja, Mas. Ibu yang kerja? Kerjanya sebagai apa? Bantu-bantu orang aja, Mas. Saya juga bantu ibu cari uang. Kadang saya jualan di pasar. Oke, terus kemudian sekeluarga ada berapa anak-anaknya? Punya adik, kakak? Saya bertiga. Saya punya adik 2 orang, Mas. Berarti Mbak Tami yang paling tua ya? Iya. Nah sama, ayahnya Mbak Tami juga kasar sama adik-adik juga? Kalau sama adik saya, enggak. Kenapa enggak? Mungkin mereka masih pada kecil, Mas. Saya anak pertama, jadi saya selalu minta uang, selalu bawel. Jadi ayah saya selalu marah, selalu pukul. Sama ibu mukul juga nggak sih ayah? Nggak pernah lihat? Kalau pernah lihat, tapi kalau masalah marah dia bisa ngamuk, bisa banting-banting barang yang ada di rumah. Oke. Jadi ya, yang jadi pertanyaan adalah kenapa Mbak Tami aja terus nih Pak Ustadz yang disakiti secara fisik ya, walaupun memang bapaknya juga menyakiti istrinya gitu. Ya karena Mbak Tami ini kan anak pertama yang lebih besar, jadi mungkin inilah tumpuan lah. Para pemirsa, orang tua itu, seorang ayah ketika pergi keluar dari rumah berdoa dan mencari nafkah untuk anak-anaknya, harus difahami ini adalah Nabi SAW memberikan ilustrasi seperti ia sedang berjuang di jalan Allah. Jadi seperti pahalanya luar biasa. Karena itu para orang tua harus memahami betul niatan semacam ini. Yang kedua, orang tua tidak boleh melakukan kasar kepada seorang anak. Karena apa? Karena kata Nabi, anak itu kalau harus ditampakkan kasihan, sebab kalau dia tersakiti jiwanya, apalagi secara fisik,
maka itu kemudian akan menimbulkan apa? Energi putih apa? Kalau dalam psikologi itu digambarkan energi positifnya atau akan menghilang. Hilang karena pelan-pelan dipangkas oleh orang tuanya tadi. Karena itu kita bisa melihat bagaimana teladan junjungan kita Rasul Muhammad SAW dalam memberikan pendidikan anaknya dan kasih sayangnya. Digambarkan dalam salah satu riwayat hadis, Rasul SAW ketika sedang sholat kemudian sujud, Hasan dan Husain itu sedang naik di atas punggung Rasul SAW. Karena kita sebut juga, sampai lama, sampai sahabat itu mengira Rasul ini lupa untuk bangun lagi atau Rasul sedang apa yang terjadi gitu. Kemudian baru setelah selesai sholat, Rasul SAW menjelaskan, wahai para sahabat, mungkin kalian tadi heran, aku kok lama sekali. Karena Hasan dan Husain sedang bermain di atas punggungku, aku tidak ingin mengganggu kebahagiaan Hasan dan Husain menikmati permainannya dia. Jadi apa maknanya? Dalam dunia praktek peribadatan saja, orang masih diminta untuk rasanya ini, perasaannya itu ditumbuhkan, sehingga apa? Kasih sayang itu muncul, apalagi di luar waktu ibadat. Tentu Rasulullah SAW sangat menganjurkan bagaimana kasih sayang itu diwujudkan kepada anak-anaknya. Nah, Mbak Tami tadi kita ikut prihatin dengan orang tuanya yang kemudian berlaku seperti itu. Ya mungkin bisa kita lacak Mas Farid, ya mungkin pemahaman keagamaan orang tuanya mungkin tidak sampai ya ke sana, sehingga emosinya sering ditampakkan. Karena itulah orang tua itu harus mampu menahan emosinya di hadapan anak-anaknya, karena ketika kita menahan diri, emosi kita tertahan, anak-anak kasih sayang, maka kita 10-15 tahun ke depan kita akan bisa menyaksikan anak-anak kita akan menjadi orang-orang yang hebat. Mbak Tami tadi di awal bilang katanya kalau ayahnya Mbak Tami itu sering mukul karena tahu kalau Mbak Tami mergoki ayahnya selingkuh ya. Iya. Boleh tahu nggak sih berapa kali sebenarnya mergokin ayahnya seperti itu? Sering, Mas. Sering. Nah, boleh cerita ke kita nggak apa sih yang dia bicarakan sama lawan bicaranya di telepon itu? Paling dia bilang lagi di mana, dia nanti ketemu, paling ya dia mau janjian di luar, terus dia teleponan, dia ada ya mesra-mesraan gitu. Ada bahasa mesra-mesraan, makanya di situ Mbak Tami yakin kalau itu adalah selingkuh ya ayahnya Mbak Tami ya. Iya, Mas. Oke, nah setelah tahu selingkuh tadi katanya ibunya diam aja ya, nggak berani ngomong ya. Iya. Nah sekarang masih. Sekarang status masih. pernikahannya masih tetap bertahan seperti itu ibunya Mbak Tami? Sekarang pas lulus SD ibu saya sama ayah saya sudah bercerai. Oh bercerai, Iya. Siapa yang mengajukan cerai? Ayah saya nikah lagi sama selingkuhannya. Oke, yang mengajukan cerai siapa? Ayah atau ibu? Ibu. Ibu. Oke, Pak Ustadz, sudah pernah juga saya tanyakan, itu mau ingin menegaskan kembali bahwa kalau misalnya istri itu bolehnya kapan sih dia untuk mengajukan cerai nih? Walaupun memang cerai itu sangat dibenci Allah ya Pak Ustadz. Kita tidak menyarankan pasangan suami istri bercerai. Tetapi ketika tujuan pernikahan tidak tercapai dan seorang istri tidak kuat menahan beban kehidupan berkeluarga bersama suaminya karena suaminya melakukan maksiat, suaminya bermabuk-mabukan, perangainya melakukan KDRT dan seterusnya, maka Islam memberikan yang disebut dengan emergency exit, jalan darurat. Supaya apa? Supaya ada menatap masa depannya menjadi yang lebih baik. Itulah yang dimaksud dengan at-thalaq. Meskipun tolak itu adalah sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah, tetapi inilah pilihan ketika orang terdesak. Lah kalau suaminya melakukan tadi pelanggaran tadi, maka istri mengajukan namanya gugatan cerai. Inilah yang dimaksud dengan talak hulu. Kalau suami ketika melihat istrinya itu melakukan selingkuh atau maksiat, suami menjatuhkan tolak karena atas kasus keluarga Mbak Tami ibunya tadi itu namanya talak hulu, karena ketika menyaksikan suaminya atau ayahnya dari Mbak Tami tadi yang melakukan yang disebut tadi perselingkuhan yang berkali-kali, tentu ini sangat mengingkari dari perjanjian pernikahan yang menjadi proses yang sakral itu. Oke, setelah bercerai pindah. Mbak Tami sama ibu pindah atau tetap di rumah itu, atau ayah yang pindah dari rumah itu? Ibu sama aku tinggal di rumah nenek. Tinggal di rumah nenek. Kemudian adik-adik sama siapa? Sama ibu. Sama hidup. Jadi semuanya ikut. Iya. Oke. Nah, setelah bercerai itu apakah ayahnya Mbak Tami tetap ngasih nafkah? Enggak, Mas. Enggak. Dia malah makin cuek. Bahkan saya dan adik-adik saya pernah dititipin ke panti asuhan. Biar dia nggak
keluarin uang untuk anak-anaknya. Oke. Terus selama di panti asuhan dia nggak nengok sama sekali, nggak ada komunikasi sama sekali? Nggak ada. Dia malah senang ngelihat anak-anaknya di panti asuhan, Mas. Oh, ini seperti emang udah bukan anak nih. Iya. Pak. Padahal kan ada ibunya, ada saudara-saudaranya gitu bisa dititipin, tapi ini kok dititipin di panti asuhan. Kasus ini Mbak, jadi ketika suami istri itu sudah mufaroqah bercerai dan suami meninggalkan beberapa anaknya pada istrinya, maka nafkah pada istrinya mungkin tidak ada ya, karena sudah terputus. Tapi kewajiban nafkah kepada anaknya itu tetap. Nggak ada istilah karena bapak sama ibunya bercerai kemudian nafkah kepada anak-anaknya, nggak ada. Pengadilan di dalam kompilasi hukum Islam itu sudah dijelaskan prosedur semacam itu dan kewajiban-kewajiban orang tua yang sudah terpisah dengan anaknya dan hak anaknya kepada ayahandanya itu masih tetap melekat. Jadi kalau kasus tadi, inilah saya kira menjadi contoh buruk bagi ketika terjadinya perceraian dan kemudian tanggung jawab dari ayah itu ditinggalkan. Dan harus kita tegaskan di sini melalui forum yang baik ini pada para pemirsa sekalian, orang tua ketika sudah bercerai dan kemudian menghilangkan tanggung jawabnya ada anak, ingatlah ini merupakan dosa besar dan murka Allah nanti itu tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Mungkin ayahnya dari Mbak Tami mungkin merasa senang-senang saja dia tidak tahu, tapi yakinlah bahwa hukum ketetapan keadilan Tuhan akan berjalan mencari keadilannya ketika orang tidak mau menerapkan keadilan ketika kepada kewajiban kepada anaknya. Kemudian apalagi diletakkan di panti. Memang begini Mas Farid, memang beberapa panti asuhan di Indonesia itu memang mencari anak-anak atau dari keluarga-keluarga yang fuqara wal masakin yang tidak mampu dan juga keluarga-keluarga yang model seperti ini. Tapi tidak boleh orang tua kemudian dengan senang tidak ada tanggung jawab. Sebab orang tuanya Mbak Tami ini kan masih ada kemampuan, ayahnya kemampuan sehingga terbukti tadi itu kan menikah lagi itu kan wujud ada kemampuan dan dia menghilangkan tanggung jawabnya. Saya kira ini adalah sesuatu yang sangat dicela dan dibenci dalam ajaran Islam.